Halo, selamat siang. Masih bersama admin The Kris. Kali ini admin ada di Aula Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Kali ini ngajak semuanya untuk belajar tentang penilaian kesehatan koperasi. Bagaimana sih koperasi itu sehat atau tidak sehat atau kurang sehat? Ada semacam pelatihan. Jadi pelatihannya dengan judul peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi melalui pelatihan strategi pengembangan KSP USP berbasis penilaian kesehatan. Khusus ini saat ini membahas tentang pedoman penilaian kesehatan. Kita langsung saja. Maka bagi Bapak Ibu yang berangkat dari KPRI nanti jangan kaget. Loh, kok setelah dinilai pakai aturan baru kok biasa turun? Biasa turun. Normalnya gitu memang. Karena biasanya dia cuma satu unit saja. Sekarang kita mulai koperasi secara utuh. Saya nggak tahu kalau konsumen seperti apa ya. Tapi kalau di koperasi dengan Provinsi Jawa Tengah, rata-rata koperasi fungsional itu nilainya dulu. Karena memang objek yang nilai beda. Perbedaan pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau zaman dulu itu ada 7 aspek. Dulu ada 7 aspek dibilang penilaian kesehatan koperasi. Yang pertama itu aspek permodalan. Koperasi dikatakan sehat apabila modalnya proporsional. Modal proporsional itu bagaimana? Kalau zaman dulu, koperasi dikatakan sehat apabila komposisi modal koperasi itu 40-60% berasal dari modal sendiri. Itu dulu dimiliki oleh KPR. Kenapa saya bilang dimiliki oleh KPR? Yang dari KSP ada? Yang dari KSP mana? Butias dari KSP. Simpanan 5.000. Semua anggota bayar. Bayar semuanya. Anggotanya berapa? Anggotanya berapa? Satu koperasi? Bukan. Anggotanya berapa? Anggotanya berapa? Ribuan? 46.000. 54.000. 50.000 anggota. 57.000. Oke, itu anggota bayar semua wajib 6.000 bayar semuanya. Oke. KPRI ada di garitanya? Simpan wajibnya berapa? Bayangkan saja 150.000 dengan 6.000 rupiah. Oke, saya teringat satu hal. Butias dan Omega ini kooperasinya anggotanya lebih dari 50.000. Oke. Ketika jumlah anggota Omega dimaksimalkan dengan kooperasi. Ya, tidak maksimalkan terhubung nggak dengan anggota kooperasi? Terhubung nggak dengan semua anggota kooperasi? Maka menyatakan ketika kita doa memberikan pikiran yang juga terhadap saya berdoa kepada kooperasi Bersama pasukannya ini. saya mendapatkan 837 juta itu satu tahun. Jadi kalau saya punya 50 anggota kooperasi yang dengan mudah. Ada di sini anggota lebih dari 10 bulan ada selain 2 kooperasi. Bulan adanya berapa? 50 kooperasi. SPM obat bisa bilang apa begitu. Ini juga sama. Sama ya, SPM itu kayak anti dia. Ini bisa berbeda. Jadi kalau
masih makan dengan baik rugi. Belum pernah rugi, nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Oke, baik kalau kita bicara ini, kalau dulu yang namanya KPR itu aspek permodalan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Bagi teman-teman KSP, anggota KSP itu bayar simpanan Soekarno 100.000 per bulan tidak keberatan. Tapi bayar simpanan wajib 6.000 itu berat bagi mereka. Tapi bagi teman-teman anggota KPRI, bayar simpanan wajib ada yang bilang 100 per 200 per ada, bayar nggak mereka? Bayar. Mereka dikomodasi ya. Oke, maka aspek permodalan itu di sini. Oke, yang kedua berkaitan dengan kualitas aktiva produktif. Koperasi sehat apabila minimal 75% koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya itu sehat, dan KPRI 100% diberikan kepada anggotanya, jadi sehat. Oke, yang ketiga itu aspek manajemen. Aspek manajemen itu berkaitan dengan sebuah koperasi akan diidentifikasi apakah koperasi punya aturan internal atau tidak. Oke, yang keempat itu berdasarkan aspek efisiensi. Koperasi akan dikatakan siap apabila efisien dalam mengeluarkan biaya. KPR itu rata-rata efisien. Loh, kenapa efisien? Karyawannya nggak banyak, ya, cuma 2. Oke. Yang selanjutnya berkaitan dengan likuiditas. KPR juga tidak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Perbandingan antara modal dengan fasilitas jangka pendeknya lebih banyak modalnya. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan kemandirian dan pertumbuhan. Mereka mandiri, aset mereka banyak, dasarnya mandiri. Yang kami kerja diri, koperasi dikatakan saya tahun bulan mendapatkan penghasilan dari anggota koperasi. Dan itu semuanya terpenuhi di KPRI. Maka nggak heran kalau mengatakan KPR itu rata-rata semuanya. Tetapi ketika di dalam pemeriksaan kesehatan koperasi, sekarang tidak lagi ada 7 aspek, sekarang hanya 4 aspek di sini. Yang pertama akan diukur berdasarkan tata kelolanya. Jadi tata kelola itu lebih kepada bagaimana sebuah koperasi itu memenuhi peraturan perundang-undangan koperasi. Yang kedua itu berkaitan dengan profil resiko. Ya, ini yang menjadi PR terbesar bagi teman-teman KPRI. Ini yang menjadi PR terbesar bagi teman-teman KPRI. Kenapa begitu? Tidak banyak KPRI yang siap untuk bisa mengelola resiko dengan baik. Contohnya begini. Ketika sebuah KPRI menyalurkan pinjaman kepada para anggotanya, selama ini dilengkapi dari dokumen apa? Ada suatu perjanjiannya? Ada agunannya? Nah itu. Bahkan di situ disyaratkan bahwa koperasi itu harus menyalurkan pinjaman tidak dilengkapi dengan agunan. Itu yang tidak dimiliki oleh KPRI. Kalau dulu tidak dipertanyakan ya, dulu tidak dipertanyakan. Selama ada polisi aman, sekarang tidak dipertanyakan. Kemudian berkaitan dengan kinerja keuangan itu di dalam laporan keuangan ada perbandingan di situ. Yang terakhir itu berdasarkan aspek permodalan. Kemudian selanjutnya untuk klasifikasinya, berarti kalau begitu di Kabupaten Pati ada koperasi yang masuk ke Kabupaten dan Kabupaten. Klasifikasinya kalau dulu cuma ada koperasi simpan pinjam, KSPPS, ISP dan SPPS. Kalau sekarang klasifikasinya ada KSP, ada KSPPS level 1 dan 2, ada namanya KSPP dan KSP dan KSPPS level 3 dan 4, kemudian ada koperasi non KSP level 3 1 2 dan non KSP level 2 dan 4. Perbedaannya di sini. Bagi koperasi-koperasi yang nanti masuk pada level kabupaten tidak tetap untuk pemilihan pengurus dan pengawas baru ada namanya fit and proper test. Itu ada fit and proper test. Ini. Baik, tugas Bapak Ibu mulai sekarang silakan diklasifikasikan koperasinya masuk di mana. Sudah ketemu ini? Di modul ada apa? Untuk modulnya? Di modulnya harusnya kelihatan, dari belakang harusnya kelihatan, cuma baca ya. Sudah? Halaman berapa? Halaman 2. Sudah ketemu halaman 2? Oke. Kita akan melihat bersama-sama koperasi Bapak itu termasuk pada level KUK berapa? Yang pertama, koperasi yang masuk pada level KUK 1 adalah koperasi yang jumlah anggotanya itu maksimal 5.000 orang. Syarat pertama itu. Yang kedua,
jumlah modal sendirinya maksimal 250 juta. Yang ketiga, jumlah asetnya maksimal 2,5 miliar. Jadi, kalau di koperasi Bapak Ibu itu jumlah anggotanya 5.000 orang atau modal sendirinya di atas 250 juta atau asetnya di bawah 2,5 miliar, maka itu masuk KP 1. Tapi kalau jumlah anggotanya lebih dari 5.000 atau modal sendiri di atas 250 juta atau asetnya di atas 2,5 miliar, maka Bapak itu bukan termasuk KPK 1. Di sini ada KPK 1. Ya? Jadi ya, saya di motor baru. Servis pertama itu adalah kilometer 2.000 atau 1 bulan. Jadi ketika saya beli motor baru, servis gratis pertama adalah kilometer 2.000 atau 1 bulan. Jadi kalau sudah mendekati angka 2.000, ternyata baru pakai 5 hari, maka harus segera servisnya. Oke, bisa terima? Tapi kalau misalkan itu ternyata tak pakai 1 bulan, ternyata kilometernya baru 1.000, tetap saya serviskan. Karena di situ saya masuk di klasifikasi karena masalah waktunya. Ya, jadi kalau begitu berarti ada satunya. Iya, betul. Jadi misalkan gini, satu operasi, anggota saya itu cuma 30 orang. Oke ya, anggota saya 30 orang. Tapi ternyata modal saya itu modal sendiri yaitu 251 juta. Maka saya bukan KUK 1. Bisa terima ya? Ya, jadi KUK itu ketika salah satu terpenuhi. Oke, clear? Halo? Oke ya? Oke. Yang kedua, yang masuk pada level KUK 2, yang masuk dalam level KUK 2 adalah ketika jumlah anggota kita antara 5.000 sampai dengan 9.000 atau modal sendiri kita antara 250 juta sampai dengan 15 miliar atau asetnya 2,5 miliar sampai dengan 100 miliar. Jadi kalau di koperasi kita ternyata anggotanya cuma 100 orang, tetapi modal sendiri kita itu ada 1 miliar, maka kita nggak masuk level KUK 1, tapi maksudnya pada level KUK 2. Ketika salah satu syarat terpenuhi, maka kita masuk pada level KUK yang atas. Yang level KUK 2 ada? Ada. Ya. Level KUK 3 adalah ketika koperasi jumlah anggotanya antara 9.000 sampai dengan 35.000 orang, atau jumlah modal sendiri antara 15 miliar sampai dengan 40 miliar. Atau asetnya itu antara 100 miliar sampai dengan 500 miliar. Jadi kalau misalkan dari teman-teman bagi dulu, ya, meskipun asetnya itu belum mencapai 500 miliar, meskipun modal sendirinya belum mencapai 40 miliar, tapi kalau anggotanya lebih dari 35 orang, jadinya masuk KUK. Jadi, maka fit dan proses menjadi suatu kewajiban nanti. Ya. Isunya adalah di dalam RUU Omnibus Law tentang keuangan itu ditarik sama ojk, tapi secara berjalan lurus. Ya kalau tadi nggak apa pemerintah. Kayak itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan identifikasi koperasi Bapak Ibu masuk pada level KUK mana. Karena nanti akan berbeda antara penilaian dari KUK 1, 2 dengan KUK 3 dan 4. Jadi intinya seperti saja. KUK 1 dengan KUK 2 penilaiannya sama, KUK 3 dengan KUK 4 itu penilaiannya juga sama, standarnya sama antara 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau di dalam aturan Perda yang lama, Perda 6 dan 7 tahun 2018, antara koperasi kecil dengan koperasi besar itu standar pengukurannya sama. Tapi kalau sekarang antara koperasi yang kecil dengan koperasi yang besar standar pengukurannya boleh berbeda, instrumennya juga berbeda. Sudah ketemu semua termasuk apa yang belum ketemu ada? Halo? Halo? Selamat pagi.
Ini memang karena ujian atau memang sudah siap-siap ini nanti kita banyak. Oh bingung. Ya, baik, berarti saya turunkan lagi, kecepatannya berapa? Sampai di sini sudah bisa terima. Tugas pertama dari Bapak Ibu adalah silakan menentukan operasinya termasuk pada KUK 1, KUK 2, KUK 3 atau KUK 4. Karena ini beda. Kenapa beda? Karena bagi operasi yang masuk pada level KUK 3 dan KUK 4 itu nanti ketika terjadi proses reorganisasi pergantian pengurus atau pengawas ada namanya fit and proper test-nya, ada uji kelayakannya ini. Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya saya berikan satu rahasia. Kalau zaman dulu di dalam penilaian kesehatan koperasi itu ada 7 aspek. Ya, ada 7 aspek tadi. Permodalan, kualitas dan sebagainya. Dari 7 aspek tadi, 6 aspek itu aspek kualitatif, isinya angka semuanya. Oke. Yang 1 aspek itu aspek kualitatif. Jadi aspek kualitatif itu tentang bagaimana koperasi punya aturan main, bagaimana koperasi punya SOP, bagaimana koperasi punya SOP. Jadi bagi teman-teman koperasi-koperasi yang katanya zaman dulu gak punya SOP, gak punya SOP, itu masalah besar zaman dulu. Karena dari 7 aspek, yang 1 aspek kualitatif, yang 6 aspek kuantitatif. Selama angkanya mendukung, maka koperasi sehat. Yang jadi masalah adalah di dalam pemeriksaan kesehatan koperasi sekarang dari 4 aspek itu 50% diantaranya adalah kualitatif, 50% diantaranya adalah aspek kuantitatif. Jadi ketika koperasi dulu itu nggak punya aturan tentang SPI, sistem pengendalian internal, dulu nggak jadi masalah besar, tapi sekarang jadi masalah besar di sini. Ketika pengawasan tidak membutuhkan tanda tangan di dalam laporan pengawasan saja, dulu nggak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Ketika koperasi pengawasan tidak bekerja dengan baik, dulu nggak dipertanyakan. Nah sekarang jadi masalah besar. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat sekarang banyak koperasi hancur di luar sana itu karena unsur pengawasan dan koperasi tidak berjalan dengan baik. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Di dalam struktur organisasi koperasi ada namanya rapat anggota, ada namanya pengurus, ada namanya pengawas. Tugasnya pengawas apa? Tugasnya pengawas? Pengurus? Oke. Tugasnya pengawas adalah mengawasi kinerja pengurus. Tugasnya pengawas adalah memberi nasihat kepada pengurusnya. Tugasnya pengurus adalah mengelola operasinya. Berdasarkan tupoksinya, seharusnya berdasarkan aspek knowledge-nya, pengetahuannya, pengurus dengan pengawas harusnya dikasih apa? Pengawas. Faktanya bukan pengurusnya atau pengawasnya? Makanya karena dia kedua-duanya. Jangan-jangan kita ngomongnya gitu. Oh iya. Makanya kalau kita baca laporan LPG-nya pengawas koperasi di seluruh Indonesia kecuali Pati, apapun kondisi koperasinya, sehancur-hancurnya kondisi koperasinya, di dalam LPG pengawasnya dilaporkan bahwa koperasi dalam keadaan baik-baik saja. Pemikirannya dua, yang pertama pengawasan dan yang kedua LPG-nya yang buatkan pengurusnya, pengawas yang tidak tanda tangan itu di luar Pati. Ya, itu cuma sebelahnya Kudu, sebelah mana dan di sebelah mana Keremban itu sudah bisa. Masih tidak ada. Ya, jadi nanti bapak-bapak tahu di sini dulu. Kenapa kok saya katakan kalau biasa turun? Karena begini, kalau dulu dari 7 aspek itu 6 aspek diantaranya kuantitatif. Jadi ketika koperasi bisa menyajikan angka yang cantik, menyajikan angka yang bagus, sehat koperasi. Tapi yang sekarang 50% kualitatif, 50% kuantitatif, angka saja tidak cukup untuk menyehatkan koperasi. Tanpa sebuah aturan internal yang baik, tanpa sebuah aturan main yang kuat di koperasinya, maka koperasinya tidak mungkin dari koperasi sehat. Karena kita kehilangan 50% dari poin. Oke, di dalam data kualitatifnya kita punya aspek tentang tata kelola. Ya kita punya aspek tentang tata kelola. Ini kita bahas satu-satu. Prinsip koperasi dilaksanakan dengan baik atau tidak? Anggaran dasarnya sesuai tidak dengan jenis lokasinya? Lokasinya sama tidak dengan lokasi koperasi? Itu yang dimaksudkan. Yang kedua, itu berkaitan dengan profit resiko. Jadi di sini akan diukur
seberapa siapkah koperasi untuk menghadapi resiko, seberapa persiapan koperasi untuk bisa mengelola resiko di koperasi. Nanti akan kita ukur semua. Yang ketiga itu berdasarkan data kuantitatif, itu ada laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, kemudian ada namanya pembiayaan bermasalah, yang terakhir ada namanya promosi ekonomi anggota. Perbandingan antara selisih margin atau bunga, split margin interest, ketika anggota pinjam di koperasi dengan anggota pinjam di lembaga yang lain, ketika anggota punya tabungan di koperasi dengan ketika anggota punya tabungan di koperasi di lembaga lain. Permasalahannya adalah kenapa KPI anjlok di situ? Ketika KPI menerima simpanan sukarela, rata-rata KPI tidak memberikan bunga. Bunga simpanan atau jasa simpanan? Oh, jasa simpanan. Di pasal 23 PK 9 pasal 95 bunyinya bahwa imbal jasa yang diberikan koperasi kepada anggotanya disebut sebagai bunga. Jadi istilah yang benar itu bukan jasa simpanan, istilah yang benar itu adalah bunga simpanan. Makanya PPh pasal 4 ayat 2 final mengatakan 240.000 bagi bunga yang diberikan koperasi kepada anggota, bukan jasa simpanan, tapi hanya bunga simpanan. Clear ya? Jadi kalau anggota di koperasi itu sebenarnya dia bisa diberikan bunga simpanan. Tapi kalau ada orang pinjam, bagiannya tidak boleh pakai bunga, pakai uang. Itu kan cara pinjam biar pakai bunga. Gak ada. Pinjam biar pakai uang. Masalah istilahnya bebas mau bersilakan. Tapi istilah bunga tidak boleh disalahkan di koperasi karena istilah yang berarti PK9 adalah bunga simpanan. Itu yang tidak dimiliki sekarang teman-teman. Jadi mungkin karena sebenarnya KPI-nya, mungkin nanti saat kita diskusi, loh kenapa kok KPI nilai telur? Nanti kita jelaskan. Banyak hal yang membuat nilai KPI itu turun dan sebagainya. Oke. Oke, jadi gini. Di dalam kita unikkan saja. Jadi dulu ketika kita di dalam konvensional ada namanya Permen nomor 20, yaitu Permen 20 kemudian diganti dengan Permen 14, diganti dengan Permen 6 tahun 2016 tentang penilaian kesehatan koperasi. Yang ditonjolkan di sana, koperasi dikatakan sehat itu rata-rata itu dihitung berdasarkan aspek kuantitatifnya. Ya, 85% nilai itu diambil berdasarkan aspek kuantitatifnya. Ya, 85% di situ dari aspek kuantitatifnya. Jadi ketika sebuah koperasi di dalam usaha simpan pinjamnya itu nilai-nilai di dalam laporan keuangan itu bagus, maka koperasi sehat. Karena 85 sendiri. Oke. Jadi barang kata ini, kalau saya punya koperasi, saya nggak punya SPM, saya nggak punya visi, saya nggak punya misi, nggak punya aturan terus sama sekali, nggak punya anggaran rumah tangga sekalipun. Tapi ketika angka saya itu semuanya baik, maka saya dapat 85. Oh iya, dan itu sehat. Bisa terima ya? Tapi sekarang dari 100 poin yang 50% itu aspek kualitatif, yang 50% aspek kuantitatif. Jadi angka saja sekarang tidak cukup. Ketika kita angkanya semuanya sudah bagus, nilainya 100 pun, nilai kita 150. Ketika kita nggak punya aspek kualitatifnya, kita nggak punya SOM, kita nggak punya SOP, kemudian tidak ada namanya job desk-nya, tidak ada namanya hasil voting di dalam rapat anggota, itu akan berpengaruh pada nilai. Perbedaannya di situ. Jadi kalau dulu bobotnya paling besar di kuantitatif, sekarang imbang. Kuantitatifnya 50%, kualitatifnya 50%. Jadi bagi teman-teman koperasi, mulai sekarang silakan pikirkan tentang penyusunan kebijakan internal di operasi berisiko enggak? 2 minggu yang lalu hari Jumat jam 1 saya sidang di satu pengadilan di satu kabupaten itu yang sidang itu KPRI. Jam setengah 4 itu juga KPRI 2. Jadi dalam satu hari ada 2 KPRI bermasalah dengan aspek hukum dengan anggotanya. Itu gara-gara di koperasi itu nggak punya aturan main. Digugat sama anggotanya. Ternyata pengurusnya kalah sama saya. Update sidang terbaru itu hari Jumat besok itu posisi sekarang pengurusnya sudah kalah dulu.
karena dia menjalankan aktivitas koperasi tanpa aturan. Nah, jadi sekarang dinilai di situ di dalam pemeriksaan kesehatan koperasi itu tidak hanya mengandalkan aspek kuantitatif saja, tapi kualitatif akan dinilai sama beratnya dari aspek kuantitatifnya. Dan yang kedua, bagi KSP yang sudah punya aturan main tentu tidak ada penurunan nilai. Tapi bagi koperasi sektorial, koperasi konsumen, produsen jasa pemasaran, termasuk KPR, Koptar dan lain-lain, ketika yang jalan dan simpang pinjam saja, nilainya bisa dipastikan pasti jatuh. Ya, pasti jatuh. Kami sedang itu, nah, nanti dulu. Mungkin begitu Bu Ranti ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 4 hal, ada 4 aspek yang akan kita bahas. Hari ini kita selesaikan 2 aspek. Ya, hari ini kita selesaikan 2 aspek. Besok pagi kita selesaikan 2 aspek, gitu ya. Hari terakhir nanti akan saya bagikan Excel ke teman-teman. Ya, nanti teman-teman harapan saya hari terakhir bawa laptop semuanya. Nanti akan kita nilai akan kita melakukan penilaian mandiri. Jadi supaya nanti kita tahu oh ternyata ketika saya mau diperiksa itu berkas apa sih yang harus saya siapkan. Apa yang harus saya lakukan ketika saya dinilai dan hasil seperti ini, nanti teman-teman bisa tahu semua. Nanti hari terakhir mohon bawa laptop. Nanti saya bagikan linknya dari lahir. Baik. Jadi hari pertama ini kita coba untuk selesaikan aspek tata kelola dan pengambil risiko. Besok kita selesaikan di 2 aspek yang terakhir. Ini saya kira nggak usah saya bahas. Ya, untuk skornya ini kita bahas besok dari saja. Ada sehat, cukup sehat dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Ini sama dengan Perdep nomor 6 dan Perdep nomor 7 tahun 2016. Poinnya adalah untuk bisa menjadi koperasi cukup sehat, maka minimal koperasi teman-teman harus punya SUM, minimal koperasi teman-teman harus punya namanya profil risiko. Harus tahu bagaimana caranya mengelola risiko koperasi. Nanti akan kita sampaikan. Baik. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Ya, kita belum pemanasan, kita belum masuk materi pertama. Belum punya alasan buat pemanasan apa ya? Belum ya? Belum punya alasan buat pemanasan apa? Belum. Tadi bisa. Sudah minum tadi lagi. Ya, nanti sembuh malah. Yang pertama kita bicara tentang aspek tata kelola. Ya. Aspek tata kelola koperasi ini adalah aspek kualitatif. Di sini pun kualitatif, nggak ada angkanya. Jadi di sini laporan peraturan jangan nggak terpakai di sini. Di dalam aspek kualitatif ini, yang pertama itu rasio dibahas tentang prinsip koperasi. Jadi nanti akan diukur 7 prinsip koperasi di dalam koperasi apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum di dalam koperasi kita. Yang kedua itu berkaitan dengan kelembagaan, menyangkut masalah legalitas, menyangkut masalah anggaran dasar dan lain-lain. Yang ketiga itu berkaitan dengan manajemen koperasi, bagaimana standar operasionalnya, bagaimana tentang juknisnya, bagaimana dengan persusnya di koperasi. Baik. Yang pertama kita mengenal ada 7 prinsip koperasi. Jadi mohon maaf yang nomor 4 salah ini. Nomor 4 itu pendidikan koperasi, di situ pengembangan koperasi, ya. Ya nanti dicoret saja berarti dengan pendidikan koperasi. Ya. Yang kami undangkan pendidikan koperasi, menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya. Oh itu sudah benar? Oke. Berarti yang belum dikasih yang ini. Yang benar pendidikan koperasi. Jadi ada 7 prinsip koperasi. Di dalam tata kelola koperasi akan diukur itu berkaitan dengan bagaimana koperasi dijalankan apakah sesuai dengan prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi harus bisa membuktikan bahwa keanggotaan koperasinya itu sukarela dan terbuka, harus dibuktikan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Nanti bagaimana tadi saya sudah bahas. Yang ketiga, ada pembagian sisa hasil usaha adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi tidak dibagi sama rata. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Kelima, tentang kemandirian. 6, tentang pendidikan koperasi. Yang ketujuh, tentang kerjasama koperasi. Baik, kita mulai yang pertama. Keanggotaan bersifat terbuka itu maksudnya adalah kepatuhan koperasi untuk menerima
anggota atau pengunduran anggota secara sukarela, tidak ada paksaan. Ada paksaan menjadi anggota koperasi di koperasi kita? Ada nggak? Oh tidak ada. Ada sebuah koperasi di dalam anggaran dasarnya mengatakan bahwa setiap pegawai negeri yang masuk ke LPG itu wajib menjadi anggota koperasi, berarti tidak sukarela. Paksaan, ya dipaksa jadi anggota koperasi. Oke, yang kedua, kepatuhan koperasi untuk menerima atau pengunduran anggota secara terbuka. Ini sebenarnya tidak dimiliki oleh teman-teman KPRI. Ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman Kopbuan. Ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman Kopka. Sebenarnya begitu. Loh, kenapa begitu? Yang bisa menjadi anggota koperasi itu siapa? Yang bisa menjadi anggota koperasi itu siapa? Warga negara Indonesia. Oke, setiap warga negara Indonesia bisa menjadi anggota koperasi. Oke, kelemahan dari beberapa koperasi fungsional adalah mereka memberikan batasan di situ. Oke, jadi ada koperasi ini anggotanya hanya orang Madura saja, koperasi anggotanya hanya para wanita saja, koperasi anggotanya hanya yang pekerja saja. Karena badan hukum koperasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah konsep jabatan. Oke, jadi ini yang tidak kita miliki. Oke, yang ketiga, jumlah tambahan anggota yang baru lebih besar daripada anggota yang keluar. Oke, tercapai di koperasinya anggota yang masuk lebih banyak daripada anggota yang keluar. Tahun ini tercapai 2022. Padahal tahun 2021 tidak, karena sekarang dibantu sama P3K ya. Sekarang dibantu itu ya. Jadi kalau kita nilai tahun 2021 jelas tidak tercapai. Oke, tapi kalau kita nilai sekarang tahun 2022 ini tercapai. Dan terus saya begini. Ketika kita bicara KPRI, tanpa sebuah inovasi yang terjadi dengan KUD akan sama dengan KPRI. Kenapa begitu? Kita nggak tahu berapa tahun lagi masih ada rekrutmen PNS baru. Nah kalau nanti tidak ada PNS baru, berarti nggak ada anggota masuk di KPRI. Padahal pensiunnya pasti, matinya juga pasti. Dan kebanyakan koperasi itu, ketika kita tidak koperasi fungsional, karena mereka punya ikatan dengan pekerjaan, mereka punya ikatan dengan dinas. Maka kalau saya bandingkan dari aspek kelembagaannya, KPRI biasanya lebih maju. Tapi dari aspek usahanya, biasanya KPRI kalah sama teman-teman KSP. Aspek kelembagaannya mereka lebih kuat. Tapi kalau dari aspek usahanya, mereka kalah dengan teman-teman KSP di luar. Kenapa begitu? Kalau ada pengurus KPRI yang punya toko, jumlah pengurus yang punya toko, kira-kira yang cenderung dibesarkan itu toko miliknya pengurus atau toko miliknya koperasi? Miliknya yang jawab KSP, yang KPRI mau menjawab. Oh, KPRI nggak punya toko. Jadi saya sekarang baru bangun begini. Kita baru bangun mindset di teman-teman. Kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman Banyuwangi. Maka kemudian juga sudah, di Purbalingga juga sudah, di Blora juga sudah mulai bangun ini. Jadi saya berharap begini. Kabupaten Trenggalek itu sudah membuat perda tentang perdagangan. Jadi kalau di Kabupaten Trenggalek itu punya perda. Di sana toko modern berjejaring harus berbadan hukum koperasi. Dan kemarin mendak sudah studi banding ke Trenggalek dan ternyata dia suka dengan filosofinya ketika toko modern harus berbadan hukum koperasi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika perdanya sudah siap, perdanya sudah disahkan, teman-teman koperasinya nggak siap, SDM-nya nggak siap. Apakah Alfamart Indomaret itu pemiliknya orang sama? Alfamart saja sama-sama Alfamart, apakah pemiliknya orang yang sama? Tidak. Silakan belajar di dua Alfamart yang berbeda. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua struk itu yang judulnya beda. Satunya PT apa, satunya suki apa, satunya PT apa, beda-beda. Apakah sesama pemiliknya mereka kenal? Tidak. Mereka hanya kenal dengan manajemennya. Loh, koperasi KPRI sesama KPRI kenal semuanya, temannya semuanya. Loh, mereka ya kenal saja. Mereka bisa bersekutu dengan baik, mereka bisa bekerjasama dengan baik. Harapan saya KPRI bisa melakukan itu. Jadi kan anggotanya berapa itu? 236. Pak Cek anggotanya berapa? 169. Yang KPRI lagi mana?
Jadi KPRI? Bukan, yang KPRI itu mana? Bu Siti anggotanya berapa? 249. Bu Nina anggotanya berapa Bu? Oke. Di Kabupaten Pati ada berapa KPRI? 180? Oh, 50-an. Oke. Jenengan tadi berapa kita anggotanya? 23. Kebutuhan dapur ibu sebulan berapa? Kebutuhan dapur ibu itu sebulan butuhnya berapa? 200.000? 500.000? Kalau sekarang katanya kebutuhan dapurnya kecil, yang bisa kebutuhan kota. Oh, gasnya sudah 200.000. Lu nggak usah beli gas minyak di kota, ya? Di kota saja. Oke, jadi kalau di Kabupaten Pati itu ada 50 KPRI, satu KPRI anggotanya sudah 200 orang. Satu KPRI anggotanya 200 orang. Berarti ada 10.000 anggota KPRI. Betul ya? Ada 10.000 anggota KPRI. Dan kalau satu anggota KPRI mau belanja semuanya ke KPRI sebulannya 200.000 saja. 200.000 saja. Omsetnya sebulan 3.000. Itu pasti bisa belanja. Yang jadi masalah adalah kita selama ini kerjanya diri sendiri. Ya. Jadi itu KPRI. Oke. Kemudian yang terakhir, koperasi yang punya prinsip koperasi tentang keanggotaan bersifat sukarela baik adalah koperasi yang memiliki dokumen pendukung terkait dengan penerimaan dan pengunduran anggota paling. Contohnya apa? Di dalam anggaran dasar koperasi biasanya tercantum bahwa anggota akan mengajukan permohonan secara tertulis kepada yang menerima anggota siapa? Pengurus. Calon anggota akan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus koperasi untuk dapat diterima menjadi anggota koperasi. Permasalahannya adalah banyak koperasi ketika ada orang yang mengajukan diri jadi anggota koperasi tidak ada form permohonan menjadi anggota, sudah bayar simpan pokok dianggap dia sudah diterima menjadi anggota koperasi. Itu masalahnya. Jadi dia sudah bayar, dia pendaftaran masuk sekolah, sudah dianggap sebagai siswa, tidak ada form permohonannya di dalam dunia koperasi. Itu yang menjadi titik lemahnya koperasi kita. Oke, ketika empat pertanyaan ini semuanya terjawab dan semuanya oke, maka koperasi dinyatakan sehat berdasarkan prinsip keanggotaan bersifat terbuka. Oke, tapi kalau satu saja tidak ada jawab, maka di situ dia tidak ada jawab. Yang dimaksud di sini terkait dengan form penerimaan untuk menjadi anggota itu ketentuan di dalamnya terdiri dari apa saja? Gini. Jadi di sini disebutkan bahwa dokumen pendukung yang berkaitan dengan penerimaan dan pengunduran anggota koperasi valid. Validnya bagaimana? Satu, oke. Di dalam dokumen itu ada permohonan dari calon anggota untuk dapat diterima menjadi anggota koperasi. Berarti di situ menunjukkan bahwa koperasi keanggotaannya sudah rela. Maksudnya permohonan itu kan itu ada ketentuan. Permohonan itu berisi apa saja terkait pengajuan menjadi seorang anggota dalam sebuah koperasi. Maksudnya? Kalau ini bebas. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur kompromitusnya nggak ada. Yang penting di situ itu ada identitas pemohon dan di situ terdapat klausul bahwa saya mengajukan permohonan untuk dapat diterima menjadi anggota koperasi. Yang penting itu kalau masalah mau dilaporkan nama, nomor KTP, alamat dan sebagainya itu bebas. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa sebenarnya form itu siapa saja. Yang penting form itu jelas dia asalnya dari siapa. Dilampirkan di situ, isinya data dan dilakukan semua pasal dibuat lengkap dan tidak itu urusan koperasi masing-masing. Kita punya aturan tersendiri karena koperasi yang berbentuk privat dan kita punya kewenangan untuk mengatur formnya bentuknya seperti apa. Ya, termasuk untuk pengunduran menjadi anggota koperasi. Itu tentang prinsip keanggotaan bersifat terbuka. Sampai di sini clear? Clear ya? Clear. Kita lanjutkan. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan
secara demokratis. Oke, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Baik, saya akan jelaskan tentang perubahan regulasi yang ada di dalam dunia koperasi bilang. Ada namanya RKT, Rapat Anggota Tahunan. Tahun 2021 sudah diselenggarakan. Kapan? Januari, Februari. Yang dibahas apa? Pembagian SHU. Bukan antara itu yang paling utama sebenarnya. Betul ya? Kalau cuma bahas yang lainnya nggak mungkin dibaca. Ya? Apa? Antara ini satu pembagian SHU, yang kedua pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2021. Terus membahas apa? Membahas RAPP tahun rapat anggotanya bulan tahun ada yang aneh? Kalau saya tawarkan, ya, kalau saya tawarkan, ini yang saya tawarkan bapak-bapak itu nggak usah. Ini aja terus bapak-bapak saja. Kalau saya tawarkan, diberikan dua opsi, ya, menikah dulu, terus buat rencana mau nikah, atau buat rencana mau nikah baru nikah. Pilih mana? Buat rencana mau nikah terus menikah, atau menikah dulu terus buat rencana menikah? Katakan nikah dulu Pak ya. Nikah dulu, setelah nikah baru buat rencana mau. Kita sudah jalan sampai bulan Februari. Karena ketika kita mau RAT itu kan untuk buku yang kita lakukan Desember 2021. Ya. Kemudian ketika proses dari tutup buku sampai RAT diadakan, itu kan ada proses pembuatan naskah dan lain sebagainya. Padahal operasi harus terus berjalan. Kalau di situ kita membuat sebuah perencanaan, kemudian ketika dimintakan permasalahan dalam norma RAT, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh anggota, kan bisa melakukan sebuah perubahan, artinya perubahan dari rencana awal. Oke. Iya. Ini ya. Kita bicara RAT, ya. RAT maksimal berapa? Maksimal 6 bulan. Ya. Undang-Undang 2592 menyatakan rapat anggota tahunan diselenggarakan maksimal 6 bulan sampai tutup tahun buku. Oke. Di tahun 2011 muncul Permen 10 tahun 2011. Dalam hal koperasi punya dua tingkatan, primer dan sekunder. KPRI punya PKPRI, koperasi bakti punya misalkan sekundernya bakti misalkan, contoh saja. Maka primernya maksimal 3 bulan, sekundernya maksimal 6 bulan. Tetapi itu hanya berlaku bagi koperasi yang punya dua tingkatan saja. Kalau jangan bakti apa? Primer saja tak punya sekunder, makanya menggunakan dasar 6 bulan. Oke? Ternyata tahun 2015 muncul Permen 19 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa RAT diselenggarakan maksimal 6 bulan setelah tutup tahun buku, titik di sini. Tetapi silakan dilihat di dalam anggaran dasarnya koperasi. Karena dalam sebuah aturan itu ada satu prinsip namanya spesialis lagi birokrat general. Ketika ada satu aturan di bawahnya ternyata mengatur sesuatu yang lebih spesifik di situ, maka yang digunakan aturan yang ada di bawahnya. Tetapi aturannya tidak boleh menyimpang dengan aturan yang ada di atasnya. Permasalahannya adalah RKT-nya kita bisa lakukan lebih panjang, tapi di Permen 10 tahun 2011 diberikan kelonggaran dalam hal koperasi untuk alasan efisiensi. Koperasi dapat menyelenggarakan rapat anggota untuk mengesahkan program kerja bersama dengan rapat anggota tahunan, dengan catatan bahwa bulan-bulan sebelum disahkannya program kerja menggunakan program kerja tahun sebelumnya. Yang jadi masalah adalah ketika muncul paket regulasi tahun 2015, hampir semua peraturan menteri di koperasi dicabut, hampir semuanya. Oke, diawali dengan bulan Februari ketika muncul Permen 1 2015 yang mengganti logo. Oke. Kemudian Permen 10 2011 ternyata dicabut. Di Permen 19 2015 menyatakan bahwa rapat anggota untuk mengesahkan program kerja wajib diselenggarakan sebelum masuk periode tahun buku. Jadi kalau RAT itu tidak mengesahkan, RAT itu hanya membacakan program kerja. Oke ya, bisa diterima ya. Jadi kalau Februari 2022 kalau pengen bahas program kerja, seharusnya program kerja
kerja tahun buku 2020 Februari 2022 ingin bahas program kerja. Jadi program kerja tahun 2023. Begitu. Di Kabupaten Bekasi ada satu koperasi yang sampai sekarang permasalahan belum selesai. Gara-garanya kenapa? Ternyata pengurusnya sudah jalan sampai bulan Maret. Ternyata ketika bulan Maret dia menyampaikan laporan dan mengajukan program kerjanya tidak BACC. Padahal program kerjanya itu menyalurkan pinjaman ke BACC. Pengurus yang terakhir menyalurkan pinjaman. 2019 ada satu koperasi itu anggotanya usulnya begini. Di forum yang keempat ini saya merasa 2019 itu tahun yang sangat kritis. Kenapa? 2019 adalah tahun politik. Maka untuk keamanan koperasi daripada uangnya nanti dipinjam untuk biaya politik dan tidak mungkin balik, maka saya mengusulkan sebelum bulan April jangan menyalurkan pinjaman. Usulnya bagus. Anggotanya setuju semuanya. Saya bingung karena Januari Februari Maret sudah lanjut menyalurkan pinjaman. Yang jadi masalah adalah yang dilaporkan nanti di tahun 2022 adalah aktivitas pengurus sejak bulan Januari sampai bulan Desember. Bukan setelah RKT sampai dengan bulan Desember. Oke, bisa diterima ya? Nonton ya? Oke, bisa diterima? Jadi itu berkaitan dengan program kerja. Kemudian RKT-nya itu ada perubahan. Perubahannya di mana? Ketika muncul Permen nomor 19 tahun 2015, sebenarnya rapat anggota itu tidak harus mengumpulkan orang dalam satu tempat satu waktu. Oke, agak saya kemarin RKT, setelah RKT saya meraup keuntungan. Keuntungannya itu senilai mobil Toyota Innova Ventura 1. RKT satu hari saya dapat Innova Ventura 1. Lalu kenapa begitu? Anggota saya itu 65.000 orang. Oke, di BMK anggota saya 65.000 orang. RKT-nya kami selenggarakan live streaming jam setengah 8 sampai setengah 4 sore. Setengah 8, setengah 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Oke, yang nonton 63.000 orang. Satu video kita ditonton 4.000 jam itu sudah dimonetiskan. Oke, bisa diterima ya? Saya buat video di channel YouTube saya dilihat oleh 4.000 jam. Saya videonya sudah bisa dimonetiskan. Saya berpikir begini, kalau David Doni itu Bu Mega butuhnya sebulan itu menyelenggarakan pendidikan seminggu 4 kali saja ditonton oleh 59.000 orang, udah gak perlu surat tidak bisa jalan kapok. Dan itu saja dengan kaya. Bisa diterima? Ya. Kenapa kok kita inovasi? Nanti di akhir sesi sampai dulu. 2016 saya dengan teman-teman saya kami mendirikan satu koperasi di Tangerang. Sampai sekarang koperasi kami berani memberikan pinjaman sampai 250 juta tanpa jaminan, tanpa biaya administrasi pinjaman dan tanpa bunga. Pinjaman 10 juta kami kasih 10 juta. Per 8 Februari 2022 kemarin kami launching satu koperasi baru di NTB. Kami berani memberikan pinjaman sampai dengan 250 juta, jangka waktu minimal 8 tahun, maksimalnya 24 tahun. Jadi tidak jangka pendek, harus jangka panjang. 8 tahun sampai 24 tahun itu tanpa bunga, tanpa administrasi, pinjamnya ngangsurnya itu tepat waktu selama 6 bulan dapat cashback 10%. Masuk akal nggak bagi koperasi? Kalau itu bagi Bu Mega, Bu Tias, Bu Nafi sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Anggota jaringan sudah 30. Oke. Target saya ketika anggotanya sudah 17.280 orang sudah begitu. Kalau jaringan 35.000 sudah cukup semuanya. Caranya bagaimana? Anggotanya wajib nonton video selama 3 bulan. Setelah nonton video selama 3 bulan baru boleh pinjam. Jadi ketika jenengan menyalurkan pinjaman pada anggota koperasi, jenengan sudah dapat pendapatan yang luar biasa. Seorang Dewi Corbuzier bisa mendapatkan uang 7 miliar gara-gara video podcastnya dia 40 detik setiap hari. Oke, dia hanya membuat video podcast saja 40 detik saja, satu hari saya upload satu video, penghasilan dia 7 miliar sebulan. Apakah Dewi Corbuzier bisa maksa orang buat nonton video? Bisa nggak Dewi Corbuzier maksa orang buat nonton video? Bisa? Tidak bisa. Bakti bisa. Di bakti bisa. Di koperasi bisa maksa anggota buat nonton video. Makanya Tuhan lain harus ada. Kan gitu ya? Betul nggak? Betul. Di luar sana kita punya lihat orang-orang di luar sana, mereka rela melakukan apapun itu, joget-joget di depan kamera hanya demi mendapatkan seorang viewer saja. Mereka rela
demi mendapatkan seorang subscriber saja. Loh, koperasi jaringan punya 35.000 orang. Saya punya grup WA, semua anggota koperasi masuk di situ. Senin sampai Kamis grup WA-nya dikunci, hanya dibuat untuk kirim link video dari koperasi kepada anggotanya. Hari Jumat Sabtu Minggu grupnya dibuka, yang mau jualan silakan buat jualan di situ, yang mau cari barang silakan cari barang sana. Tapi saya sampai Kamis ini yang link video cuma semua yang mau anggota koperasi. Kami mendapatkan 830 juta itu sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni. Kami gunakan beberapa episode masing-masing. Mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman koperasi di Kabupaten Pati, sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Loh, kenapa saya bilang itu? Tingkat penggunaan data Jawa Tengah bagian utara dengan Jawa Timur bagian selatan itu banyak Jawa Tengah bagian utara. Banyak Jawa Tengah bagian utara. Kenapa Jawa Timur bagian selatan wilayah pesisir di sana itu banyak daerah yang masih dengan batas kemiskinan. Tapi Jawa Tengah bagian utara Pantura itu semuanya daerah industri semua, kaya semua. Jadi kalau orang Jawa Timur bagian selatan itu Pak, sebulan pakai kuota data 50.000, mereka sudah bisa berlebihan-lebihan, mereka sudah bisa koyak-koyak. Orang Jawa Tengah bagian utara khususnya Kabupaten Pati, kuota data 100 tidak cukup. Apalagi bapak-bapak yang sukanya selfie, pakai foto status itu dari bapak-bapak begitu, itu nggak cukup kuota data. Kata Pak ya, ibu-ibu Pak. Kemudian begini, di dalam Permen 19 tahun 2015 di sana juga diatur tentang rapat anggota melalui sistem kelompok. Rapat anggota melalui sistem kelompok. Di sana juga diatur tentang rapat anggota melalui mekanisme media elektronik. Jadi ada sedikit pergeseran regulasi. Kalau di dalam aturan yang lama, rapat anggota itu dihadiri oleh para anggota koperasi, mengumpulkan orang dalam satu tempat satu waktu. Tapi kalau aturan sekarang tidak, karena ada perbedaan tentang dokumen daftar hadir rapat anggota. Kalau zaman dulu di dalam undang-undang yang lama, di dalam permen yang lama mengatur bahwa quorum rapat anggota ditentukan berdasarkan kehadiran rapat anggota dalam rapat anggota. Bisa ditemukan? Quorum rapat anggota ditentukan berdasarkan kehadiran anggota di dalam rapat. Buktinya apa? Bukti buku daftar hadir rapat anggota. Itu buktinya. Ketika muncul Permen 19 tahun 2015, aturannya berubah di situ. Dalam hal koperasi menyelenggarakan rapat anggota melalui media elektronik, maka quorum rapat anggota ditentukan berdasarkan partisipasi anggota di dalam rapat, bukan kehadiran. Jadi kalau kita bicara rapat Zoom, pernah Zoom? Di akhir sesi Zoom itu, kita diminta untuk menyalakan video dan disilakan di foto. Maka itulah bukti quorum rapat. Bisa diterima? Silakan baca Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Itu mengatur semuanya bagaimana kita menentukan quorum di dalam sebuah rapat melalui Undang-Undang ITE. Kemudian di sini pengelola dilakukan secara demokratis. Maksudnya yang pertama, kepatuhan koperasi dalam pengambilan keputusan kebijakan koperasi dalam rapat anggota tahunan dilakukan secara demokratis, one man one vote. Maksudnya bagaimana one man one vote? Ketika koperasi menyelenggarakan rapat anggota melalui sistem perwakilan, maka masing-masing wakil akan mewakili aspirasi dari masing-masing kelompoknya, tidak tergantung dengan berapa suara diwakili. Yang kedua, kepatuhan koperasi dalam pengelolaan koperasi dalam KKT dilakukan secara demokratis, one man one vote. Intinya semua keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama. Semua anggota berhak dipilih dan memilih untuk menjadi pengurus koperasi. Kalau ini saya kira kita melihatnya tidak di dalam anggaran dasar saja. Ketika di dalam anggaran dasar tercantum bahwa yang bisa menjadi pengurus koperasi adalah satu anggota koperasi, selesai masalah. Ada nggak pengaturan beda? Ada. Kemarin saya menemukan satu berkas notaris itu diatur bahwa yang bisa menjadi pengurus koperasi adalah anggota pendiri yang nggak boleh. Karena kalau seperti itu koperasi lama-lama nggak punya pengurus. Karena anggota pendiri makin lama makin habis semuanya. Jadi nggak bisa jadi pengurus koperasi. Jadi ini selama di dalam anggaran dasar koperasinya kita mengatur bahwa setiap anggota koperasi bisa dipilih jadi pengurus dan pengawas, maka selesai. Yang keterlibatan anggota dalam menetapkan peraturan. Jadi kita bicara hukum publik dan hukum privat. Karena koperasi ada sebuah badan hukum, maka koperasi harus patuh terhadap hukum publik dan hukum privat. Hukum publik koperasi ada undang-undang, ada PP, ada permen, ada perda. Itu hukum publik. Hukum privat koperasi yang pertama itu ada namanya anggaran dasar. Kita akan uji.
Yang menyusun anggaran dasar siapa? Yang menyusun anggaran dasar siapa? Yang menyusun anggaran dasar siapa? Poinnya di sini adalah keterlibatan anggota dalam menetapkan peraturan. Yang menyusun anggaran dasar siapa? Yang menyusun anggaran dasar adalah satu adalah pendiri koperasi atau rapat anggota ketika terjadi perubahan anggaran dasar. Oke ya, yang menyusun anggaran dasar adalah pendiri koperasi, anggota pendiri atau rapat anggota ketika terjadi perubahan anggaran dasar. Saya akan memberikan dengan pilihan ini jawabannya. Bisa pendiri, bisa rapat anggota ketika terjadi perubahan anggaran dasar. Yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan anggaran dasar siapa? Halo? Punya anggaran dasar? Yang mengesahkan siapa? Notaris? Yang jawabannya benar nanti beli-beli dulu setelah tutupan. Setelah tutupan ya. Kalau zaman dulu yang mengesahkan anggaran dasar koperasi itu bisa bupati, bisa camat, bahkan boleh ya. Kemudian bisa gubernur, bisa terakhir dari Kementerian Koperasi. Tapi di tahun 2019 muncul Permen Kumham 14 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengesahan pendirian atau perubahan anggaran dasar koperasi sekarang menjadi wewenangnya Kementerian Hukum dan HAM. Menjadi wewenangnya Kementerian Hukum dan HAM. Clear? Jadi sekarang yang namanya pengesahan anggaran dasar bukan lagi menjadi Kementerian Koperasi lagi. Jadi nomor Badan Hukum Koperasi sekarang sudah tidak lagi pakai pihak. Ini mikirnya nggak boleh negatif ya. Ini betul, bukan dulu pihak ya. Iya, misalkan 731 garis biar dan seterusnya. Sekarang tidak lagi pakai pihak, asalnya pakai ahli. Kalau kita sekarang masih pakai pihak, harusnya kita PAD. Harusnya kita PAD menjadi ahli. Tidak. Di pasal 30-nya dijelaskan bahwa pengesahan pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dilakukan sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan sah. Dinyatakan sah. Lusa nggak kalau kita pakai di pakai Badan Hukum biasa tidak, karena tidak aturan itu dijelaskan pasal 20. Kemudian turunan dari anggaran dasar ada namanya anggaran rumah tangga. Yang mengesahkan siapa? Anggaran rumah tangga merupakan penjelasan dari anggaran dasar koperasi. Yang mengesahkan adalah rapat anggota. Maka yang bertanda tangan di dalam pengesahannya adalah pimpinan sidang. Permen 19 tahun 2015 menyatakan bahwa rapat anggota koperasi wajib dipimpin oleh ketua dan sekretaris rapat yang berasal dari kalangan anggota selain pengurus dan pengawas. Yang tanda tangan di pengesahannya itu, tapi kalau yang tanda tangan di dalam anggaran rumah tangga yaitu pengurus koperasi. Di anggaran rumah tangga itu tanda tangan adalah pengurusnya, karena pengurus itu wakil koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Tapi kalau di dalam lembar pengesahannya, yang tanda tangan adalah pimpinan sidang. Rapat anggota kapan disahkannya anggaran rumah tangga. Turunan dari anggaran rumah tangga itu ada namanya peraturan khusus. Ya kalau peraturan khusus itu produknya pengurus, yang nyusun pengurus, yang mengesahkan juga pengurus. Tetapi peraturan khusus itu akan dipertanggungjawabkan di dalam rapat anggota koperasi dan rapat anggota dapat membatalkan persus. Maka di sini disebutkan anggota terlibat di dalam menetapkan peraturan. Ketika lima ini terjawab 4 saja berarti sudah sehat. Ketika 5 poin ini 4 saja terjawab jadi sudah sehat. Itu baru masuk. Lanjut. Halo? Lanjut? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kemudian ada pembagian SL dalam secara adil. Kalau ini saya kira nggak ada masalah itu untuk KPRI ataupun yang lain. Yang pertama, bagian SL untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya jasa usaha anggota. Jadi semakin banyak dia punya pinjaman, semakin banyak bunga yang disetorkan kepada koperasinya, dia mendapatkan SL yang lebih besar. Sebenarnya itu juga termasuk untuk simpanan anggota.
Jadi orang mendapatkan SH itu bukan hanya karena dia punya pinjaman banyak, tapi bisa juga dia karena punya simpanan sukarela yang banyak, usaha bukan modal. Oke. Yang kedua, bagian SH untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya modal anggota koperasi. Jadi ada simpan pokok, simpan wajib dan seterusnya. Nanti besok kita bahas komponen modal koperasi apa saja karena ada perubahan aturan. Oke. Bagian satu anggota tidak dibagi secara rata, jadi sesuai dengan proporsinya. Oke, kalau ini per jam 3 berarti sehat. Oke. Oke, selanjutnya pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Oke, yang pertama aturannya adalah sebuah koperasi itu akan memberikan bunga atau jasa kepada anggota koperasi yang punya simpanan sukarela secara wajar. Terus status wajarnya itu bagaimana? Status wajar itu bagaimana? Koperasi harus punya peraturan khusus dengan split margin interest yang jelas. Ada perbandingan antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Poinnya adalah semakin sedikit selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman, maka semakin sehat koperasi. Maksudnya, semakin sedikit selisih antara bunga simpan dengan bunga pinjaman, maka semakin sehat koperasi. Contohnya begini, kita menerima simpanan bunganya cuma 0,5. Kita menerima simpanan kita kasih bunga 0,5. Kita memberikan pinjaman bunganya 0,7. Boleh ya? Halo? Kalau koperasi begitu ya? Bunga pinjamannya sekecil mungkin, bunga simpanan sebesar mungkin gitu ya? Halo? Gimana? Gimana Bu? Iya, beda. Saya bukan ngajar di sini bukan. Saya punya target 2028 besok tempat saya misalnya stop. Anggota mau nggak kalau saya punya tahu? Misalnya tahu anggota mau nggak? Tempatnya mau. Anggota koperasi lebih senang menerima hasil besar daripada menerima laporan hasil besar. Anggota koperasi lebih senang menerima hasil besar daripada menerima laporan hasil besar. Betul? Bisa nggak dilakukan di koperasi? Bisa. Jadi ini kalau kita bicara eksperimennya di sini, bagaimana cara mengajarkan pajak gampang? Misalnya diturunkan. Cara menurunkan jauh dan gampang. Yang tadi benar pinjaman 2% turunkan jadi 0,6, anggota pasti mau. Mau nggak? Benar pinjaman 2% turun jadi 0,6, anggota mau nggak? Anggota mau nggak? Pengurusnya yang punya koperasi siapa? Selesai gitu ya? Benar selesai gitu. Loh yang punya tahu kok ya sudah bunga pinjaman mulai tahun depan diturunkan dari 2% turun jadi 0,6%, anggota mau pandangan selesai. Tapi gara-gara pengurusnya pengambil ya sudah anggota bayarnya tetap 2%, yang 0,6 bayar jasa pinjaman, yang 1,4 bayar simpanan wajib pinjam. Ngambilnya kapan simpanannya? Pasca AT kan begitu ya. Jadi pasca AT dapatnya SHU, dapatnya SHU, tapi simpanan ketika diambil sudah diambil lagi kan begitu, bisa ya? Bisa. Oke, jadi di dalam bidang kesehatan koperasi itu ada beberapa aspek yang sudah terkait sebenarnya. Ada namanya aspek efisiensi. Ya, aspek efisiensi itu bagaimana? Bagaimana sebuah koperasi bisa menghemat biaya. Oke. Kemudian ada namanya aspek namanya PA, promosi ekonomi anggota. Oke. Yang namanya promosi ekonomi anggota itu adalah ketika syarat pertama split margin internasional kecil, yang kedua itu SH diberikan kepada anggota besar. Maksudnya itu dua aspek yang sebenarnya berbeda. Maksudnya, lah ketika kita bicara split margin interest yang sedikit, SH besar kan? Kalau selisih bunga simpanan pinjaman yang kecil, SH kecil kan? Kecil, oke ya? Maka di dalam aspek PA itu di situ dua
dia itu bersatu dikembalikan kepada anggota koperasi. Yang bisa diterima, jadi kita berkontrak sebagian, Jadi di aspek ini mungkin koperasi dikatakan saya ketika split marginnya itu kecil, mungkin koperasi nggak siap ini, nggak siap, tapi di aspek yang lain mungkin koperasi jadinya sehat. Paham saja? Jadi yang namanya pemilihan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan koperasi itu kita nggak bisa ambil sepotong-sepotong. Jadi yang namanya koperasi itu kalau suruh nilainya 100 full, saya jamin nggak bisa. Saya jamin nggak ada koperasi yang nilainya bisa 100 itu nggak mungkin. Karena di aspek 1 sampai 4 itu ada beberapa rasio yang dia bertolak belakang. Di rasio pertama mengatakan bahwa koperasi sehat apabila SHR-nya tinggi 7%. Di rasio yang lain koperasi dikatakan sehat apabila bunga pinjamannya kecil, split marginnya kecil jadi nggak benar. Kemudian berkaitan dengan simpangan berjangka juga sama, mendapatkan bunga yang wajar. Jadi acuannya kalau di koperasi kalau kita lihat di Excel dari ini tidak ada standar yang mengatakan ini wajar atau tidak. Sebenarnya poinnya ada di sini. Koperasi mempunyai ketentuan atau peraturan khusus yang terkait dengan balas jasa. Permen 19 2015 menyatakan bahwa besaran bunga simpanan atau bunga pinjaman itu diputuskan di dalam forum rapat anggota koperasi. Kemudian ketiga ini ada namanya modal penyetaan. Jadi hati-hati dengan akun namanya modal penyetaan. Hati-hati dengan akun namanya modal penyetaan. Kenapa begitu? Modal penyetaan itu adalah salah satu modal yang bisa bersumber dari orang anggota. Salah satu modal bisa bersumber dari orang anggota. Tetapi ternyata modal penyetaan itu syaratnya banyak. Permen 11 2015 menyatakan bahwa pertama, modal penyertaan itu hanya bisa diterima oleh koperasi yang sudah minimal 2 kali AT. Jadi koperasi baru berdiri jangan menerima modal penyertaan. Yang kedua, modal penyertaan itu hanya bisa diterima oleh sebuah koperasi yang telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar tanpa tanda. Jadi kalau koperasi belum diaudit, koperasi baru berdiri setahun, koperasi tidak boleh menerima modal penyertaan, itu modal ilegal. Boleh. Karena Permen 11 2015 menyatakan bahwa modal penyertaan itu merupakan modal koperasi dan dibicarakan baik-baik. Jadi Permen 11 2015 menyatakan bahwa modal penyertaan itu merupakan modal koperasi tetapi diadministrasikan ke dalam posisi hutang. Jadi modal penyertaan tidak bisa diatur sebagai komponen ekuitas, tidak, itu diatur sebagai komponen hutang. Entah hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang, tergantung dengan SPMK kopnya, surat perjanjian modal penyertaan koperasi. Sebenarnya begini, begini. Yang jadi masalah yang bikin kegaduhan itu sebenarnya adalah dari statement yang dikeluarkan oleh Komisi sendiri dulu. Kenapa sebenarnya begitu? Ketika muncul Undang-Undang 2092, ketika muncul Undang-Undang 2092, modal koperasi ada 3. Yang modal koperasi ada 3. Modal sendiri, modal pinjaman, dan koperasi dapat menyelenggarakan modal penyertaan. Di undang-undangnya ini modal penyertaan masuk modal sendiri kan? Di undang-undangnya modal penyertaan masuk modal sendiri kan? Tidak. Karena di Undang-Undang 2092 dijelaskan bahwa modal sendiri koperasi ada 4 pokok wajib cadangan riba. Kemudian ketika muncul PP33 tahun 98 termasuk di Permen 143 dijelaskan bahwa modal penyertaan itu dia berdiri sendiri di situ. Dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Cuma yang jadi masalah adalah di dalam SKK 27 hasil revisi tahun 98 dikeluarkan statement bahwa modal penyertaan merupakan komponen ekuitas. Masuk modal sendiri. Dan ternyata akhirnya ketika muncul eksposur 98 di tahun 2010 per 1 Januari 2012 SKK 27 dicabut, tak berlaku lagi, diganti dengan SKK ETA. Di Kementerian Koperasi sendiri belum muncul Permen 19 yang dicabut, diganti dengan Permen 4 tahun 2012. Kita amati sampai baik ini.
Di dalam Permen 20 dan 14 tentang penilaian kesehatan hidup disebutkan bahwa yang namanya modal sendiri koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib cadangan dan hibah, dan khusus untuk kepentingan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% dari modal penyertaan. Jadi kalau di luar penilaian kesehatan bisa tambah. Kata-kata gini, modal sendiri adalah simpanan pokok, wajib cadangan, hibah, dan khusus untuk kepentingan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. Jadi kalau di luar kepentingan prokes bisa ditambah, tidak diakui. Sebenarnya di situ, ya sebenarnya di situ. Jadi modal penyertaan tidak diakui. Maka muncullah Permen 11 tahun 2015. Apakah berpengaruh pada penilaian kesehatan korporasi? Iya, berpengaruh. Karena kalau dulu modal penyertaan yang 50%, berarti kemungkinan bagi teman-teman ASP modalnya bisa didominasi dengan modal penyertaan. Tapi ketika modal penyertaan dikeluarkan semuanya, maka komposisi modalnya akan berkurang. Maka hati-hati sekali lagi dengan modal penyertaan kepada non-anggota koperasi. Jadi kalau teman-teman nanti pengen belajar, pengen studi banding, ya, nanti juga akan konsultasi lagi. Ya. Studi banding itu tetap lebih bagus, ya. Untuk buka itu ada satu pantai namanya Pantai Menganti. Itu ngelawanya koperasi, namanya koperasi pemerintah. Tapi studi bandingnya bukan pantai, saya mau pakai saja. Studi bandingnya mana? Salah satu tempat paling representatif di Kabupaten Kebumen baru diganti itu ya. 2021 ada pengurus koperasi Kebumen masuk penjara dan menghibur dari masyarakat yang embel-embelnya adalah penyertaan pendidikan. Embel-embelnya adalah penyertaan tapi ilegal. Kenapa ilegal? Satu, modal penyertaannya itu disebabkan ketika koperasi mau berdiri itu nggak boleh. Yang dua, koperasinya belum diaudit juga menerima modal penyertaan. Maka kalau kita bicara Undang-Undang nomor 10 tahun 98 di pasal 16 ya, itu sudah diakui sebagai penghimpunan dana masyarakat dalam posisi ya. Jadi ini bagi teman-teman XP terutama, hati-hati dengan itu namanya modal penyertaan. Syarat pertama harus 2 kali KKT, harus sudah diaudit dengan opini wajar WTP. WTP namanya wajar apa? Oh, bukan apa pemeriksaan. Kalau saya dikatakan BT itu wajar tanpa otorisasi, kalau saya periksa saja gitu ya. Ini ada itu. Oke, yang selanjutnya itu tentang kemandirian. Yang namanya koperasi mandiri itu koperasi dikelola oleh kelompok internalnya sendiri. Tetapi untuk bisa mengukur itu susah. Koperasi tak kelola secara susah diukur. Maka pengukurannya menggunakan ini. Silakan bandingkan antara besaran modal internal dengan modal eksternal. Ada modal internal, ada modal eksternal. Jadi modal internal itu dia berasal dari anggota dari koperasi, eksternal berasal dari pihak lainnya. Modal internal itu apa? Ya. Modal internal itu yang pertama ada dari kalangan simpanan pokok wajib cadangan, itu modal internal. Kemudian di pos kewajiban ada namanya simpanan sukarela, itu juga dari modal internal. Ya? Jadi silakan bandingkan besaran hutang dari pihak ketiga dengan modal yang dasar itu kan pasti itu banyak mana. Kalau dibanding modal sendiri berarti atau modal yang koperasi berarti koperasi sudah mandiri berdasarkan ini. Karena kalau kita bicara koperasi mandiri dan koperasi tidak bisa diukur. Salah satu kita punya pinjaman utang, berarti kan mandiri. Ya, berarti kan dari kita mandiri. Jadi kalau koperasi itu modal itu kan berdasarkan anggota semuanya, berarti murni berarti kita mandiri. Jadi silakan dibandingkan. Koperasi lain, bank dan sebagainya itu silakan dibandingkan dengan pihak transportasi. Kemudian yang selanjutnya ini tentang pendidikan bagi anggota koperasi. Sudah menyelenggarakan pendidikan secara formal di koperasi itu? Sudah, setelah berapa kali? Oh, berapa kali? Mungkin nggak tahu koperasi menyelenggarakan pendidikan, undang anggotanya dikasih makan, dikasih transport, undang sumber yang kompeten nggak cuma begini. Ya, mungkin. Caranya? Bukan kita menggunakan gini, ya. Bisa nggak kita menyelenggarakan pendidikan dari anggotanya diundang, dikasih
dikasih amplop, dikasih makan, ngundang narasumber yang kompeten, tapi nggak membebani biaya operasi, bisa? Bisa. Biaya gimana Pak? Ya kan sudah dianggap, yang tidak mengeluarkan biaya ada, bisa. Pernah KKP yang diundang anggota, selain anggota dengan siapa? Diri Pak, kompeten? Kompeten. Jadi kalau pas KKP itu, di sini ada di belakang tulisannya rapat anggota tahunan KPRI ABC ke-20. Di sini ada minggat. Sampai kami ada bagiannya pendidikan perkoperasian tahun 2022. Nanti tugasnya MC adalah acara selanjutnya ada sambutan sekaligus pengarahan dan pendidikan anggota yang disampaikan oleh dinas koperasi. Pas sisi sambutan, motornya dari belakang background yang akan anggota tahunan. Pas sisi pengarahan, motornya dari sebelah sini. Kalau saya pendidikan dari anggota koperasi. Biaya pungut, biaya RAT. Bisa kayak gitu? Dinas koperasi aja kan? Lama berarti ya. Oke ya, dimanfaatkan untuk anggotanya ngumpul kan begitu ya? Kalau pakai biaya, kenapa tak pakai biaya? Pungut biaya R, bisa gitu ya? Gak apa kan begitu ya? Kan di situ undangannya isi sambutan, undangannya mengisi sambutan pengarahan sekaligus pendidikan keanggotaan bagi anggota koperasi. Kan begitu ya? Iya, nanti MC-nya tugasnya, ya MC-nya nanti kalau kurang MC udah berhidup ya. MC-nya dibaca semua caranya, agar selanjutnya ada sambutan sekaligus pengarahan dan pendidikan koperasi yang disampaikan oleh dinas koperasi. Jadi koperasi harus menyisihkan bagian SL-nya untuk pendidikan koperasi bagi pengurus, bagi pengawas, bagi pengelola dan bagi para anggota. Yang ini kita punya itu. Yang jadi masalah adalah di dalam anggaran dasar koperasi itu hanya dilampirkan sekian persen untuk dana pendidikan. Maka silakan dijabarkan di dalam anggaran rumah tangga. Pendidikan itu ditujukan ke siapa? Apakah hanya untuk anggota? Apakah hanya untuk pengurus dan pengawasnya? Apakah termasuk dengan pengelola? Silakan dijabarkan di dalam anggaran rumah tangga. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir itu berkaitan dengan kerjasama antar koperasi. Poin 1, ada kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang usaha. Jadi kalau koperasi konsumen, kita punya grup serikat retail misalnya. Kalau koperasi KSP, kita punya grup untuk menjaga likuiditas. Kemudian ada kerjasama dalam koperasi dan dalam bidang permodalan, saling memberikan pinjaman, saling memberikan modal. Ada kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang organisasi dan pengembangan SDM, pelatihan bareng-bareng, ya. Misalkan TKPRI memberikan pelatihan kepada semua pengelola KPRI, aktif grup misalkan ada pelatihan di situ. Kemudian kepatuhan yang dilakukan telah memberikan kontribusi dan bagi kemajuan koperasi dan anggotanya. Setelah kita kerjasama dengan pihak lain itu, kita punya budgetnya, kita punya penilaian, kita kerjasama membuat hasil ada manfaatnya dan bahayanya. Ini prinsip koperasi. Sampai di sini clear ya? Clear. Jadi besok hari ketiga, kalau kita bicara prinsip koperasi, tugas Bapak itu cuma ketik terpenuhi atau tidak terpenuhi saja. Itu tugas Bapak itu nanti kalau saya terpenuhi di sini, silakan ketik terpenuhi saja, selesai. Baik, sekarang kita yang kedua berkaitan dengan kelembagaan koperasi. Ya. Untuk yang pertama tentang legalitas badan koperasi, keabsahan dokumen badan koperasi. Jadi sekali lagi, Permen 14 tahun 2019 menyatakan bahwa pengesahan pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dilakukan sebelum Permen 14 2019 itu disahkan, itu masih dinyatakan sah dan berlaku. Jadi PAD itu tidak wajib, PAD itu opsi. Ketika ada sesuatu yang memang harus berubah di dalam perubahan anggaran dasarnya, silakan melakukan perubahan anggaran dasar. Tapi kalau memang tidak, silakan melakukan update data, silakan konsultasi dengan koperasi supaya datanya bisa dibaca di dalam database Kementerian Hukum dan HAM. Oke, sebenarnya ini di dalam undang-undang disebutkan bahwa daftar nama pengurus dan pengawas untuk pertama kali itu dicantumkan
dalam anggaran dasar. Jadi yang dicantumkan di dalam anggaran dasar itu hanya pengurus dan pengawas pertama kali ketika koperasi didirikan. Bahkan ketika didirikan PAD itu sebenarnya pengurus dan pengawas tidak wajib dicantumkan. Yang jadi masalah adalah terkadang ketika koperasi bermitra dengan pihak yang lain, mereka melihat dokumen anggaran dasar sebagai satu-satunya produk hukum, padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau saran saya, di dalam amanat Perpres 19 tahun 2015 menyatakan bahwa hasil keputusan rapat anggota yang bersifat strategi dapat dibuat dalam nota ini. Jadi kalau saran saya, kalau memang bagi pengurus dan pengawas, silakan berita acaranya dinotariskan. Jadi bukan untuk barang dan data tidak, tapi berita acara rapat anggotanya dinotariskan. Dan ini tidak wajib sebenarnya, cuma kata-katanya dapat dinotariskan. Tapi beberapa instansi, beberapa lembaga memang mensyaratkan harus sama antara dokumen di dalam anggaran dasar dengan dokumen pendukung. Jadi silakan dicek dulu tentang keabsahan dokumen badan hukumnya. Bisa disahkan oleh Kementerian Koperasi, bisa disahkan oleh Dinas, bisa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kesesuaian jenis usaha dengan dokumen badan hukumnya. Yang jadi masalah adalah kebanyakan koperasi khususnya KPRI itu biasanya usahanya bukan simpan pinjam, usahanya ada bulannya manufaktur, perdagangan, pengadaan barang dan jasa, simpan pinjam dan sebagainya. Yang jarang nanti simpan pinjam. Masalah di situ. Kemudian kesesuaian koperasi dengan dokumen badan hukum. Di dalam anggaran dasar koperasi itu dicantumkan alamat atau tempat kedudukan. Bedanya alamat dan tempat kedudukan apa? Yang dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi itu alamat koperasi atau tempat kedudukan. Alamat. Jadi kalau saya punya koperasi, cabang saya 7, maka alamat saya 7. Alamat dan tempat kedudukan. Alamat itu adalah tempat perusahaan beroperasi berbagai alamat. Tapi kalau yang namanya tempat kedudukan adalah di mana pemimpin perusahaan itu berkantor, itu namanya tempat kedudukan. Kalau saya punya koperasi sawit, lahannya itu di seluruh provinsi Riau, maka alamat usaha saya itu di provinsi Riau. Tapi kalau tempat kedudukannya itu pengurusnya kantornya di Siak, maka koperasi berkedudukan di Kabupaten Siak. Jadi itu ya. Maka di sini akan kita cek kesesuaian lokasi koperasi dengan badan hukum koperasi akan bisa dibandingkan di situ. Koperasi kita alamatnya di mana, di belakang yang dasar alamatnya di mana. Yang selanjutnya berkaitan dengan izin usaha simpan pinjam. Sekarang muncul OSS berbasis resiko. Sekarang muncul OSS berbasis resiko. Jadi di Perpres 5 menyatakan bahwa usaha simpan pinjam itu termasuk dalam usaha dengan resiko tinggi. Maka usaha simpan pinjam harus punya izin usaha. Catatannya begini. Tidak semua usaha koperasi itu membutuhkan izin usaha. Tidak semua usaha koperasi membutuhkan izin usaha. Jadi kalau di Perpres 5 ini dijelaskan bahwa ada usaha dengan tingkat resikonya, ada menengah ke bawah, menengah ke atas dan risiko tinggi. Bagi usaha dengan risiko yang rendah itu cukup dengan FIB. Maka kalau ada UKM itu mereka tidak butuh usaha izin usaha, tidak perlu, mereka perlu tapi ada yang membutuhkan FIB dan sertifikat standar itu ketika risikonya sama-sama. Tapi ketika usahanya risikonya tinggi, maka selain FIB mereka juga butuh surat izin usaha simpan pinjam. Dan masalahnya adalah yang pertama, banyak koperasi itu yang mereka nggak punya surat izin usaha simpan pinjam. Karena masalahnya ada banyak izin. Sebelum kita mendapatkan surat izin simpan pinjam, koperasi harus sudah memiliki izin prinsip dulu. Salah satunya IMD atau sertifikat standar. Sertifikat layak prinsip standar. Itu salah satunya. Ketika koperasi punya kantor cabang, manajer cabangnya harus punya sertifikat kompetensi. Itu salah satunya. Jadi
Kalau zaman dulu surat izin usaha simpan pinjam itu dikeluarkan oleh dinas, jadi itu ada jangka waktunya. Tapi kalau dikeluarkan oleh SS itu tidak ada jangka waktunya. Berlaku sejak dikeluarkan dan sampai operasi dinyatakan bebas. Itu masalah kita. Banyak operasi nggak punya izin usaha. Yang kedua, kemarin dia jadi yang gede di Semarang kita dengan teman-teman begini. Mengukur keabsahan dokumen kantor cabang atau kantor pelayan yang jadi masalah dan banyak operasi belum punya kantor cabang. Dan kalau belum punya kantor cabang, maka di kantor cabangnya saya tidak tahu karena punya kantor cabang tidak punya dokumen cabang. Maka kemarin ini bagi operasi yang punya kantor cabang ini dikatakan terpenuhi. Yang tidak punya kantor cabang ini dikatakan terpenuhi. Jadi kalau kalian ini ada namanya izin usaha, ada namanya izin operasional. Izin usaha itu bagi selanjutnya, izin operasional itu bagi kantor cabang. Yang ketiga, operasi harus punya papan nama. Papan nama formatnya bagaimana? Yang penting punya papan nama, menunjukkan di atas lokasi. Menunjukkan di atas lokasi. Haruskah nama operasi berdasarkan tidak harus, nanti kita punya papan nama. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan anggaran dasar operasi. Di dalam Permen 9 2018 tentang pedoman penyelenggaraan dan pembinaan operasi diatur bahwa minimal anggaran dasar operasi terdiri dari satu ada daftar nama pendiri. Tetapi daftar nama pendiri itu hanya untuk anggaran dasar pertama kali yang dikeluarkan saja. Ketika bukan harus ditanggungkan. Yang kedua, ada nama dan tempat kedudukan operasi itu harus ada. Yang ketiga, itu ada jenis operasi. Bagi operasi KPRI yang belum melakukan anggaran perubahan anggaran dasar setelah tahun 2012 ke sini, mereka anggaran dasar masih pakai yang lama. Di dalam anggaran dasar mereka belum mencantumkan, ini termasuk dalam jenis operasi. Maka sekarang harus dicantumkan termasuk jenis operasi konsumen, produsen, jasa atau pemasaran. Kalau KPRI memilih menjadi koperasi simpan pinjam, maka KPRI tidak boleh membuka unit usaha yang lainnya. Silakan dipilih operasinya termasuk dalam jenis operasi apa. Kemudian ada maksud dan tujuan, ada jangka waktu berdirinya. Di dalam pasal tentang jangka waktu berdirinya, koperasi boleh membuat aturan bahwa koperasi didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas boleh. Kemudian tentang keanggotaan yang bisa menjadi anggota koperasi siapa, hak dan kewajibannya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah orang simpan pokok dan simpan wajib sebagai modal awal. Jadi sebenarnya yang kita masukkan, yang kita cantumkan di dalam anggaran dasar itu bukan simpan pokok dan simpan wajib per anggota, bukan itu. Yang kita masukkan, yang kita cantumkan di dalam anggaran dasar itu bukan per anggota dan pokoknya berapa, wajibnya berapa, bukan. Tetapi ketika koperasi kita berdiri, jumlah modal yang berasal dari simpan pokok dan simpan wajib itu berapa? Ketika koperasi kita melakukan perubahan anggaran dasar, total modal kita yang berasal dari simpan pokok dan simpan wajib itu berapa? Yang kita cantumkan itu. Kenapa begitu? Karena yang namanya simpan wajib harus sama. Simpan wajib harus sama. Simpan wajib pokok sama. Bayarnya kapan? Boleh nggak simpan pokok diangsur? Boleh nggak simpan pokok diangsur? Ya, boleh nggak simpan pokok diangsur? Oke. Di pasal 18 PP 9 tahun 95 di penjelasannya diatur bahwa yang namanya calon anggota adalah orang-orang yang sudah melunasi pembayaran simpan pokoknya, tetapi secara administratif belum diterima menjadi anggota koperasi. Di pasal 1 Permen 2 2017 mengatur bahwa yang namanya calon anggota adalah orang-orang yang sudah melunasi pembayaran simpanan pokok, tetapi secara administratif belum diterima jadi anggota koperasi. Pertanyaannya adalah, kalau simpanan pokoknya masih langsung, bisa dianggap sebagai calon anggota? Bisa dianggap sebagai calon anggota? Tidak. Maka di pasal 16 dan 19 itu sudah dapat mengatur bahwa barang siapa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
wajib mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Ya, di pasal 4 namanya berbunyi bahwa barang siapa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan apapun namanya, tapi masyarakat di situ simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia, maka diancam dengan pidana 5 sampai 15 tahun penjara. Oke, jadi kalau simpanan pokoknya diharuskan sudah dihapus bersama tadi, belum statusnya masih masyarakat. Ya, itu simpanan pokok. Kalau simpanan wajib, besarnya harus sama. Simpanan wajib bayarnya kapan? Sama, bayarnya kapan? Ya, di dalam undang-undang diatur bahwa yang namanya simpanan wajib adalah setoran atau simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Jadi bukan harus periode, pada waktu dan kesempatan tertentu dan jumlahnya tidak harus sama. Itu aturan dasarnya. Jadi contohnya begini, KPRI misalnya, KPRI ternyata selama ini membuat aturan simpanan wajibnya 100.000 per bulan. Ternyata besok KPRI ingin membuat pertasok misalnya, kita butuh modal. Kita mewajibkan anggota untuk membayar simpanan wajib untuk modal pertasok boleh nggak boleh? Karena pada waktu dan kesempatan tertentu. Tetapi kebanyakan koperasi terlanjur mengangkat di dalam anggaran dasarnya jumlahnya sama, dibayarkan pada waktu setiap bulan. Sekarang logikanya begini. Ya, yang KSP selain bakti mana? Yang KSP selain bakti ada? Mana? Yang KSP selain bakti ada? Oh, Pak Bibi tadi KSP ya? KSP, simpanan pokoknya berapa? 10.000, simpanan wajibnya 1.000 rupiah. Oke. Di dalam aturan tentang pembelian di SP diatur bahwa yang namanya koperasi simpan pinjam itu berdiri modal awalnya minimal 15 juta yang berasal dari setoran simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau satu anggota pokoknya 10.000, wajibnya 1.000, berarti setoran 11.000, berarti itu bisa mendirikan koperasi untuk ribuan. Berarti jika berdiri langsung ada langsung ribuan, kan total 15 juta di situ. Maka pokoknya cuma 10.000, wajibnya cuma 1.000. Ya. Dulunya gitu, sekarang turun. Dulunya gitu. Ya. Nanti selanjutnya Pak Didik ya, yang kayak gitu ya. Belum begitu. Kalau sekarang ini banyak kan begini, simpan pokoknya cuma 10.000, wajibnya cuma 5.000. Berarti minimal ketika koperasi beli dulu 1.000 orang. Dulu memang sempat ada aturan di dalam Perda Nomor 6 dan 7 tahun 2016. Simpanan yang mempunyai karakteristik sama dengan simpanan wajib itu bisa dihitung sebagai komponen modal. Tapi kalau kita tarik aturan di atasnya, sebenarnya itu bukan produk simpanan khusus, sebenarnya produknya simpanan wajib. Hanya karakternya yang dibuat berbeda. Bisa diterima? Kemudian yang selanjutnya tentang permodalan, ya. Ketika koperasi ingin menyelenggarakan modal penyertaan, maka di dalam anggaran dasarnya harus mencantumkan tentang potensi penyelenggaraan modal penyertaan. Selanjutnya silakan diatur tentang rapat anggota. Poinnya adalah undang-undang membatasi RAP maksimal 6 bulan. Teman-teman boleh menggunakan aturan itu atau teman-teman boleh menggunakan aturan yang cepat lebih baik. Misalkan RAP termasuk maksimal 3 bulan, silakan saja. Kemudian ada pengurus jumlahnya berapa? Pengurus jumlahnya berapa? 3. Terus 5. Pengurus Permen 9 2018 menyatakan pengurus jumlahnya minimal 3 dan jumlahnya harus ganjil. Kalau pengawas? Ya, pengawas? Sementara bidang tata perundangan belum satu kali. Yang penting ada pengawasnya, silakan diatur sendiri dalam anggaran dasar. Beberapa juga begitu, ya. Kalau kita baca tuntutan aturannya dalam undang-undang dulu, ya, undang-undang koperasi dulu itu ada namanya pengurus, ada namanya pengawas. Tapi kalau nanti teman-teman baca ada Kepres 133 tahun 95, di situ sudah ada aturan ini. Dalam jabatan pengurus koperasi terdapat struktur yang bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan internal koperasi, maka pengawas tidak harus ada. Kalau dulu ada lagi. Maka nanti jangan kaget kalau
lihat kok beberapa koperasi tempo dulu kok nggak ada pengawasnya, akhirnya cuma pengurus saja, boleh nggak? Dulu aturannya membolehkan. Oke ya, aturannya membolehkan. Tapi ketika KP 133 diganti, ada pasal 19, pasal 10, 2015 dan seterusnya, sekarang harus ada pengurus, harus ada pengawas. Cuma pengurusnya diatur minimal 3, pokoknya jumlahnya ganjil. Oke, pengawas tidak diatur. Masa jabatan pengurus itu maksimal 5 tahun untuk 1 periode dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Itu monggo itu bisa kembali. Oke, itu ya, itu pengurus dan pengawas. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian, bagaimana koperasi dikelola, bagaimana koperasi dikendalikan, kemudian tentang bidang usaha. Jadi yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar koperasi itu bukan jenis usaha, oke, bukan jenis usaha, tapi jenis koperasi dan bidang usaha. Bedanya nih, kalau jenis usaha, kalau toko kelontong itu jenis usaha atau bidang usaha? Toko kelontong itu jenis usaha atau bidang usaha? Itu jenis, maka sebenarnya wajib dicatatkan di Undang-Undang Dasar itu jenis koperasi, koperasi konsumen, nah bidang usahanya apa? Kok bidang usahanya dia jual beli, itu bidang usaha. Cuma memang sekarang anggaran dasar koperasi harus connect kepada model KPI-nya, maka bidang usahanya itu dimasukkan dalam model KPI. Kemudian tentang pembagian hasil usaha, tidak ada aturan baru tentang itu. Aturan yang ada hanya koperasi harus menyisihkan SHU-nya untuk dana cadangan. Berapapun jumlah itu tergantung dari koperasinya. Kemudian ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian dan penghapusnya status badan hukum, kemudian tentang sanksi dan proses. Jadi ini, oh ya saya ingin tentang nama koperasi, nama koperasi. Permen 9 tahun 2018 menyatakan bahwa nama koperasi tidak boleh terdiri dari rangkaian angka, tidak boleh terdiri dari rangkaian bulat yang tidak bisa membentuk kata, dan nama koperasi minimal terdiri dari 3 kata setelah frase koperasinya. Ya, jadi kalau nanti KPRI itu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, maka jenis koperasi kita masukkan di situ. Koperasi konsumen, misalnya koperasi konsumen Republik Indonesia. Itu nama. Jadi TRI-nya sekarang menjadi nama. Permasalahannya begini. Nah kalau koperasinya namanya cuma 1 kata, kalau PAD haruskah berubah jadi 3 kata? Setelah muncul statement dari redaksi, nama warga negara harus terdiri dari 2 kata. Haruskah orang yang namanya cuma misalkan masuk Superno terus ganti nama jadi Superno Mas saya punya 2 orang, namanya dari saya punya 2 orang kenalan itu namanya cuma 1 huruf dan 2 huruf. Ada. Saya punya peserta nikah itu di Riau itu namanya 2 huruf, namanya PE. Jadi dulu ketika mau ngurus di distrik Tapil, bapaknya itu lupa, namanya itu Veronica. Ngurus P dan E, bapaknya lupa, itu Veronica pakainya C atau pakainya K. Setelah ngurus P dan E, bapaknya pulang, tanya sama istrinya, itu Veronica-nya pakainya C atau K? Oh pakainya P. Setelah sampai di distrik Tapil, ternyata dokumen sudah jadi, sudah selesai. Di Ambon, di Maluku Utara, saya punya peserta nikah itu namanya cuma 1 huruf, namanya Double. Namanya Double. Jadi panggilannya dia double one. Di dalam aktenya katanya dia cuma 1. Harusnya mereka ganti nama? Tidak. Kenapa begitu? Permen 9 tahun 2018 yang mengatur tentang nama koperasi minimal terdiri dari 3 kata itu ada bab di dalam pendirian koperasi, bukan di bab tentang perubahan anggaran dasar. Jadi ketika nama koperasi itu ternyata namanya kemarin tidak berubah, mungkin tidak boleh saja. Yang penting ketika pendirian koperasi namanya minimal 3 kata. Oke? Kemarin ada satu sidang di Jawa Timur. Itu koperasi itu gegeran sama notarisnya. Ternyata notarisnya kalah. Loh kenapa begitu? Karena memang betul. Jadi di dalam Permen 9 2018 yang mengatur nama koperasi minimal terdiri dari 3 kata itu ada debat tentang pendirian koperasi. Di situ ada penyuluhan juga. Apakah ada penyuluhan? Tidak. Oke. Jadi yang terdiri dari tidak boleh terdiri dari rangkaian huruf yang tidak bisa membentuk kata. Contohnya INT sekarang tidak bisa dibilang. Ya.
KPRI sekarang tidak boleh jadi nama kiper aja Pak. Kiper aja boleh, jangan pegawai publik Indonesia boleh. Tapi ketika tidak bisa berkata tidak boleh menjadi nama ketika pemberian operasi. Itu Permen 9 tahun 2018. Silakan dipelajari tentang pemberian operasi, bukan di perubahan anggaran dasar. Ya. Baik, selanjutnya ini anggaran dasar. Kalau memang jabatan wakil 76% berarti sehat, jadi silakan lihat lagi sini. Kalau minimal 2/3 ini sudah terpenuhi sebagai 3/4. Kalau 3/4 terpenuhi berarti oke, jelas ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kemudian kita bicara tentang keanggotaan operasi. Ya, kita bicara keanggotaan operasi. Yang pertama, ketersediaan buku daftar anggota. Oke, jadi kalau zaman dulu Permen 133 dijelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan contoh buku daftar anggota sebagai acuan bagi teman-teman koperasi. Jadi sebenarnya buku daftar anggota merupakan bebas. Bahkan kalau kita baca Permen 10 2015 yang akan dicabut diganti dengan Permen 9 2018, di situ disyaratkan bahwa buku daftar anggota dapat dibuat dalam dokumen elektronik, dikuatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020. Buku daftar anggota koperasi dapat dibuat dalam dokumen elektronik. Jadi kalau kita punya buku daftar anggota harusnya bukan plus 3, buku elektronik itu cukup sebenarnya. Jadi buku anggotanya di media komputer boleh. Yang penting adalah esensinya adalah di dalam undang-undang koperasi dicantumkan bahwa yang namanya anggota adalah orang-orang yang sudah membayar simpanan pokoknya dan dia sudah menandatangani atau membubuhkan cek jempol di dalam buku daftar anggota. Jadi kalau buku daftar anggotanya dibuat dalam dokumen elektronik, ya tetap harus ada tanda tangan anggota. Bisa? Ya, bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Ada aplikasi khusus buat? Ada cara yang lain? Ada yang punya surat izin simpan pinjam oleh aplikasi khusus? Ada yang sudah punya surat izin simpan pinjam oleh aplikasi khusus ada? Ada yang sudah punya NIB? Ada tanda tangannya? Ada tanda tangannya? Ada, ditandai secara elektronik. Jadi kalau kita bicara tentang tanda tangan elektronik, saya bicara 10 tahun yang lalu. Saya bicara 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, kalau saya punya tabungan di bank, kalau saya mengambil tabungan saya di bank, maka prosedurnya adalah saya akan datang ke kantor bank, saya akan ambil slip berwarna merah, tak isikan nomor rekening, tak isikan identitas saya, tak isikan berapa nomor nilai saya mau saya ambil, terus saya berikan pada anak. Tugasnya asal adalah dia akan memeriksa, membandingkan tanda tangan di dalam slip menandakan dengan spesimen tanda tangan di dalam tabungan. Kalau sama, uang saya bisa saya ambil. Apakah sekarang ambil tabungan harus seperti itu? Kalau saya pengen ambil uang harus seperti itu? Tidak. Undang-undang 1098 tidak berubah. Sekarang kita tinggal masukkan kartu komersial ATM, tinggal kita masukkan PIN-nya saja, maka uangnya bisa keluar. Itu namanya tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital itu harus bisa tidak. Jadi kode PIN, kode OTP, kode QR code itu juga merupakan tanda tangan digital. Silakan baca pasal 11 di dalam Undang-Undang 11 tahun 2008. Di situ dijelaskan. Tanda tangan elektronik itu bagaimana semuanya dijelaskan sampai di situ. Bisa diterima ya? Ya, jadi sekali lagi buku daftar anggota koperasi bebas. Jadi kan bisa menggunakan buku tertulis, jadi kan bisa menggunakan media elektronik. Tetapi kalau menggunakan media elektronik isinya juga hanya daftar saja. Daftar anggota itu namanya bukan buku daftar anggota, itu hanya lampiran daftar anggota. Ya, bisa diterima? Yang mau pakai scan juga boleh pakai sendiri, jadi juga silakan saja. Yang kedua, tidak terjadi penurunan anggota yang melebihi 9 orang. Jadi kalau ada anggota keluar setahun itu 10 orang dan selesai ekonomi sehat. Jadi kalau bisa anggotanya jangan keluar. Kalau bisa mau, kalau mau mati Pak dipending dulu Pak mati kan, dulu kasih beban dulu ya. Kemudian yang ketiga,
tingkat keaktifan anggota baik aspek simpanan maupun pinjaman. Jadi anggotanya punya simpanan, anggotanya punya pinjaman. Yang keempat adalah partisipasi di dalam rapat anggota. Dan sekali lagi di dalam Permen 19/2015 dijelaskan bahwa ada perubahan aturan. Kalau kita lihat ini, yang namanya quorum rapat anggota koperasi ditentukan berdasarkan lembar daftar dari rapat anggota. Kalau sekarang tidak. Sekarang tidak. Saya kebetulan anggota satu koperasi di Jakarta, ya. Di tanggal 5 Januari kami sudah mengumumkan ke semua anggota koperasi, sudah diumumkan bahwa rapat anggota koperasi KPB diselenggarakan tanggal 26 Februari 2022 di Bumi Perkemahan Cibubur bagi anggota yang kebetulan hadir mohon untuk mengisi form yang kami sediakan itu mulai tanggal 5 Januari sampai tanggal 5 Februari. Kasih waktu 1 bulan. Ternyata setelah dikasih waktu 1 bulan, anggota yang mengisi form untuk hadir itu cuma 5 orang. Pada di situ sudah kami campurkan bahwa bagi anggota yang berkenan hadir disediakan uang transport senilai 8.650 orang. Itu yang mau datang cuma 5 orang. Jadi KKT 8.650 orang itu dikasih uang transport 1.800.000 per orang. Itu yang mau datang cuma 5 orang. Kira-kira jadi KKT belum masuk akal kan? Masuk akal. Operasi KPB adalah operasi pasar minggu. Itu usaha utamanya membiayai tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Jadi ada anggota di Mesir, ada anggota di India, di Pakistan, di China, di Taiwan, di Hong Kong. Itu anggota mereka. Jadi kalau mereka sudah pulang jadi TKI, otomatis dia anggotanya sudah nggak tahu dikasih transport 1.800.000 pulang. Padahal sudah tersediakan transport, makanya di situ tempat tidurnya di Bumi Perkemahan itu kan luas, sehingga kami siapkan semuanya. Rapat anggota bisa diselenggarakan? Bisa quorum? Bisa. Permen 19/2015 menyatakan bahwa quorum rapat anggota melalui media elektronik ditentukan berdasarkan partisipasi anggota di dalam rapat. Loh, caranya bagaimana? Silakan baca undang-undang ITE di situ. Jadi kalau kita punya grup WA saja, kita mengirimkan satu file ke grup WA, ternyata file kita klik dibaca oleh berapa orang, itu namanya partisipasi dalam rapat. Bisa terima ya? Sekarang semua sudah mudah sebenarnya. Di dalam undang-undang ITE sekarang semua sudah mudah sebenarnya. Hanya kita terkadang menunggu pandemi untuk bisa memahami bahwa ternyata teknologi membantu kita. Ya, maka nanti jangan kaget tuh, kok rapat anggota bisa kok gampang-gampang banget gitu ya. Ini saya clear. Kemudian kelengkapan organisasi pelaksana rapat anggota, yes, nanti akan kita kasih dua. Apakah dia melebihi 6 bulan atau dia melebihi dari batas yang ditentukan di dalam undang dasarnya. Yang pertama. Yang kedua, ketersediaan pengurus. Pertanyaannya, boleh nggak pengurus koperasi angkat jabatan menjadi pengurus koperasi lainnya? Boleh nggak pengurus atau pengawas koperasi angkat jabatan beberapa? Saya punya nama guru tapi jangan ditiru. Saya terlibat di 23 koperasi tapi jangan ditiru. Boleh nggak pengurus atau pengawas koperasi angkat jabatan di koperasi lainnya? Boleh nggak? Kalau begini apa ya? Boleh nggak pengurus atau pengawas koperasi angkat jabatan di koperasi lainnya? Aturannya begini. Permen 2 2017 dan Permen 11 2017 yang ada larangannya sebelum pengurus KSP primer dilarang rangkap jabatan menjadi pengurus atau pengawas di KSP primer lainnya. Permen 11 menyatakan pengawas atau pengurus KSP primer dilarang rangkap jabatan menjadi pengurus atau pengawas KSP primer lainnya. Maka saya terlibat di koperasi produsen, koperasi konsumen yang sifatnya cuma satu pun ini proses pembubaran. Jadi aman ya, jadi aman. Ketika ada dua sejak KSP maka saya bagaimana di sini? Sebenarnya sama. Apakah pengurus pengawas bisa merangkap jabatan? Sebenarnya boleh, selama itu bukan koperasi primer, sama-sama KSP, selama tidak dibatasi di dalam anggaran dasarnya. Karena beberapa koperasi itu membatasi dalam anggaran dasarnya bahwa pengurus dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus di koperasi lain yang sejenis. Itu biasanya
segitu usulan KPRI. Jadi kalau satu orang pengurus KPRI berarti dia biasa menjadi pengurus satu pengurus dengan yang lainnya. Itu ketika diatur di dalam aturan dasar. Tapi kalau tidak diatur, selama KPRI bukan KSP, maka aman tidak dilakukan. Ini bisa dicoba? Halo? Ya. Itu nanti yang diatur di RUU yang baru. Oke, saya sampaikan dulu ini yang diatur cuma SP saja, yang non sektornya tidak diatur. Saya pengen yang sektornya juga diatur. Benar begitu? Karena kalau di tempat saya mengajukan diri untuk tahun depan saya akan menjadi pengawas vokasi. Ketika saya nggak mau dicalonkan saja, sehari anggota sudah berbulan. Ya sudah saya mau masuk lagi. Jadi sudah terpaksa jadi pengawas. Oke, jadi yang penting kita punya pengurus, yang penting kita punya pengawas dan pengelola. Oke, kalau di dalam aturan yang lama, di dalam Perda Nomor 7 itu diatur bahwa tidak terdapat pangkat jabatan atau terdapat jabatan yang kosong. Maksudnya bagaimana? Ketika pengurusnya 5, yang satu berhalangan tetap, yang berhalangan pengurusnya 5, yang satu berhalangan tetap, yang berhalangan tetap. Oke, jadi aturannya adalah tidak boleh terdapat pangkat jabatan dan tidak boleh ada jabatan yang kosong. Itu di Perda Nomor 7, tapi sekarang ada. Kalau pengurusnya 5, yang satu berhalangan tetap, yang jadi menentukan apa? Yang ganti siapa? Pengurus antara waktu yang ingat siapa? Halo? Pengurus itu yang memberhentikan, yang mengangkat siapa? Rapat Dewan. Dan kalau nanti di tengah jalan dia meninggal, nggak ngomong misalnya, dia nggak ngomong meninggal misalnya. Nah kalau meninggalnya nanti di tanggal 3 Maret, tanggal 5 Maret yang akan selesai. Nah masalahnya kalau meninggalnya di tanggal 5 Maret kita akan sakit, meninggalnya tanggal 6. Habis kakaknya nggak ngomong meninggal dunia. Terus bagaimana itu? Mencari pengganti, mencari yang mana? Yang enak? Ya, maka silakan diatur di dalam anggaran rumah tangga yang disahkan di dalam rapat anggota. Intinya adalah memberikan kewenangan rapat anggota kepada pengurus vokasi untuk mengangkat PAW pergantian antar waktu. Itu harus diatur di dalam anggaran rumah tangga. Kalau hanya diatur di dalam kursus itu nggak boleh. Itu diatur dalam anggaran rumah tangga. Oke? Pengurus itu siapa? Pengurus isinya siapa? Pengurus isinya siapa? Ketua, sekretaris, pimpinan pengurus berapa? 5. Siapa saja? Jadinya anggota pengurus. Jadinya pengurusnya berapa? Yang pengurusnya 5 ada? Yang pengurusnya 5 ada? Selain itu ini, ya, 7. Isinya siapa? Ada yang 5 atau 7 lagi? Beda dengan Bu Siti dan Bu Nika. Boleh nggak pengurus istilahnya kita ganti-ganti? Harkomnas terakhir sebelum ada pandemi di Purwokerto, pembelasan di Indonesia. Oke. Tema yang diangkat adalah mempersiapkan kooperasi menghadapi dengan revolusi industri 4.0. Oke, salah satu isu yang diangkat sebenarnya adalah tentang modernisasi istilah pengurus vokasi. Sebenarnya silakan baca mulai dari Undang-Undang Nomor 60 1992 sampai dengan PP Permen dan seterusnya. Sebenarnya istilah di dalam pengurus vokasi jabatannya itu sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur bahwa nomenklatur pengurus dan ketua sekretaris dan berbeda. Oke, maka itu bebas kita saja sebenarnya. Bisa tiba ya? Belum boleh nggak saya menggunakan umum ketua satu boleh itu silakan saja. Ketua satu ketua dua silakan saja. Boleh nggak saya nggak pakai pembantu umum saja? Oke, yang penting pengurusnya tetap pengurus, yang penting pengurusnya tetap jelas. Ya. Jadi kalian jangan diperdebatkan dulu. Pengurusnya 5, kita sama-sama pengurus 5. Kok isinya beda? Udah nggak ada masalah. Yang penting pengurusnya tetap pengurus. Oke, bisa diterima? Ya, kita lanjutkan.
Kemudian di aspek manajemen, yang pertama ada namanya manajemen